Tuhan, inilah sekaligus menjadi doa kami. Kami mau mendengar suara Tuhan dalam hidup kami. Kami mau masuk dalam rencana agung Tuhan yang menyelamatkan kami dan mau memakai kami selama kami hidup di bumi ini. Tuhan, kami menyerahkan diri kami lagi kepadamu. Engkau berkata, marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Dan kami sudah datang Tuhan. Dan sekarang pun kami harus terus belajar daripadamu. Karena Engkau lemah lembut dan rendah hati. Dan daripadamu kami beroleh kelegaan bagi jiwa kami. Mari Tuhan, berkatilah lagi kami semua pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu yang kami renungkan. Berkati tiap-tiap telinga supaya mendengar. Tiap-tiap mata untuk melihat. Bukalah ya Tuhan. Dan Engkaulah menaruh dalam hamba-Mu apa yang Engkau mau untuk katakan dalam seluruh keberadaannya. Engkaulah memakai dia ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Sehat semua? Sehat ya, syukurlah. Sehat-sehat sedikit ya. Kalau yang muda-muda pasti sehat banyak, yang tua ya bersyukurlah masih sehat. Dalam tanda kutip. Baik, iya, saya 3 minggu belakangan ini setelah Natal ya, setelah tahun baru, itu minggu yang sangat berat karena ya saudara-saudara tentu tahu kondisi saya yang semakin dalam tanda kutip lah, semakin merosot seperti itu ya, sehingga saya berpikir apakah hari-harinya sudah mulai dihitung gitu ya, karena jantungnya terus tiap malam bergendang iya, dan gulanya juga sepertinya apapun yang dilakukan tidak bisa turun iya, dan semakin saya memakai obat yang diberikan oleh dokter di sini itu, insulin itu, saya semakin parah. Ya, dan karena itu saya mengambil keputusan sendiri untuk menghentikannya sendiri. Ya, dan belajar dari buku lagi. Ya, saya kan orang otodidak dari dulu. Jadi ini pun saya mempelajari diabetes. Kembali lagi mungkin ada yang terlewatkan dari apa yang pernah saya baca. Saya mempelajari lagi dari literatur dari luar. Iya, dan saya bersyukur sudah ada sedikit harapan baru. Ya, artinya jantungnya tidak lagi bergendang tiap malam dan sudah mulai bisa turun pagi hari. Ya, biasanya kan di atas 200 itu gula darahnya, tapi ini mulai 180, 170 dan puji Tuhan tadi pagi tidak sampai 150. Ini satu perkembangan yang sangat baik. Padahal kalau dari segi obat, insulin sudah saya hentikan. Ada beberapa obat dokter yang diberikan yang saya rasa tidak cocok, yang membuat urin saya juga semakin sedikit. Saya hentikan sendiri. Jadi sekarang dokternya adalah Tuhan dan saya. Tinggal seperti itu ya. Ya, tapi saya memang menambahi ke dalam menu saya. Ya, salad yang banyak, segala macam daunan yang mentah yang bisa diulam, ditambah dengan tomat-tomat kecil yang bisa diulam, ya, dan ditambah dengan beberapa vitamin yang akan menolong baik untuk ginjal, baik untuk gula itu sendiri, baik untuk sistem kerja liver juga, karena ini kan mempengaruhi juga sehingga liver itu kalau dia akan bekerja gitu menghasilkan juga gula di tengah malam, sehingga gula pagi hari itu selalu naik. Jadi saya bersyukur sekarang saya sudah ditolong Tuhan lah, sampai sekarang ini sudah mulai sesak saya juga sudah kurang, jantungnya tidak lagi bergendang, gulanya sudah turun, tensinya juga sudah mulai menurun. Ya, jadi puji Tuhan, mungkin saya masih harus hidup lagi kalau begitu. Iya, saya bersyukur untuk itu. Jadi sekarang saya tidak makan pagi lagi, saya hanya makan salad di pagi hari.
lalu minum VCO pagi hari, hanya itu saja. Jam 9 seperti ini tadi boleh makan sesuatu, tapi sebenarnya makan saya yang lengkap ikan dan sayur itu jam 11-an dan hanya 2 kali. Nanti jam sore terserah, kalau enggak lapar kali ya sekitar jam 4 ke jam 5. Ya, dengan cara ini saya lihat doa kita sudah mulai dijawab oleh Tuhan, sudah ada mulai titik terang, sehingga minggu ini saya berharap sudah mulai pelayanan bisa lebih difokuskan. Karena selama ini kalau gulanya tinggi itu pikiran ini ada ada seperti kabut gitu, sehingga nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Tapi kalau gulanya turun, kabut itu seperti berkurang, dan itu membuat lebih bisa fokus, lebih bisa konsentrasi. Jadi sekarang kita harus belajar kepada Tuhan dalam segala hal sebenarnya. Bukan sekarang saja, sebenarnya dari dulu, tapi saya belum pernah mempelajari diabetes ini secara overall, menyeluruh seperti ini, menghubungkannya dengan hati, menghubungkannya dengan ginjal seperti itu. Dan menurut yang saya pelajari ini, tinggal saya memerlukan satu zat lagi, satu obat yang saya tidak temukan online, juga belum ditemukan. Ya, saya harap satu saat mungkin saya akan bisa menemukan itu. Artinya vitamin D yang tidak mempengaruhi terhadap ginjal, saya membutuhkan itu. Ya, saya harap suatu saat saya akan menemukannya. Baik, mari kita melihat Alkitab kita hari ini. Kita akan membuka kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-22. Ini ayat yang menjadi berkat bagi saya di tengah keadaan yang sukar itu. Lukas 22 ayat 24 sampai ayat 38. Ya, saya harap saya bisa membaca dan saudara-saudari akan membaca dalam hati. Lukas pasal 22. Yang di rumah boleh baca bersuara ya. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang.
Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini ada 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Baik, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Apa yang menjadi berkat bagi saya di sini adalah bagaimana Yesus menghadapi hal-hal yang berat yang sedang dia hadapi. Ini kan waktu menjelang tidak berapa lama lagi dia akan naik ke kayu salib. Iya. Jadi ini saat-saat yang berat. Iya, bukan saat-saat yang ringan. Karena Tuhan Yesus bilang, belajarlah daripadaku. Saya ingin melihat bagaimana dia menghadapi keadaan ini. Iya, karena dia bukan saja Allah, tetapi juga dia adalah manusia. Iya, dia adalah Allah dan juga dia adalah manusia. Jadi kemanusiaannya itu kan mempengaruhi juga bagaimana dia menghadapi semua yang harus dia hadapi. Kita semua mengerti latar belakang daripada hal ini, karena sebelumnya ini adalah mereka sudah berkumpul di sebuah ruangan untuk melakukan perjamuan yang terakhir. Dan disinilah dia terakhir kali menyatakan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi. Kalau kita melihat sebentar ayat 15, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Iya, jadi dia menceritakan kepada mereka ini Paskah terakhir mereka akan bersama-sama. Sebentar lagi dia akan menderita. Sebentar lagi dia akan naik ke kayu salib. Iya. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Iya, ayat 18, sebab aku berkata kepada kamu mulai sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Iya. Bagaimana sikapnya menghadapi penderitaan ketika dia harus menceritakan kepada mereka bahwa dia akan menderita, bahwa dia tidak akan makan anggur lagi, bahwa itu adalah pertemuan mereka, ya, perjamuan Paskah terakhir dia dengan murid-muridnya, ya. Baru nanti pada waktu yang akan datang ada lagi, ya, berkumpul bersama-sama lagi. Tapi itu adalah saat-saat yang terakhir, ya. Bahkan ketika mereka mengambil roti, ya mereka makan roti, dia kan sudah bilang, ya makanlah roti ini, kan gitu ya, sebagai peringatan akan aku. Ini kan mengingatkan kepada mereka bahwa ini peringatan, ini nanti kamu ingat. Berarti kita nggak akan sama-sama lagi, tapi ingat nanti akan aku yang selama ini ya hidup bersama-sama dengan kamu, tetapi nanti aku tidak lagi bersama-sama dengan kamu gitu. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu bagaimana murid-murid ini menanggapi, iya kan? Kalau kita lah bercerita seperti ini, lalu murid-murid itu menanggapi dengan ayat 24 ini. Terjadilah pertengkaran di antara murid-murid itu. Siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Iya. Ini kayak mana ya? Seperti sebuah realita yang menyedihkan. Dia sedang bercerita tentang penderitaan yang akan terjadi, ya. Apa yang akan terjadi, dengan tenang memang dia menceritakannya. Tapi di sisi lain kok murid ini nggak masuk gitu ya. Apa yang dibilang oleh Tuhan Yesus ini kepada mereka pada saat itu seperti kok gelombangnya itu nggak nyambung. Karena justru Yesus menceritakan tentang apa yang akan terjadi,
Dan yang akan terjadi yang dia ceritakan adalah soal penderitaan, soal kematian. Tetapi mereka sedang berdebat soal siapa yang akan menjadi terbesar. Ketika seseorang menjadi sebentar lagi mati, kira-kira kalau kita duduk di situ apa kita akan diskusi soal siapa yang akan menjadi terbesar ya? Kan itu gak nyambung gitu ya. Gak nyambung sama sekali. Siapa nanti yang terbesar di antara kita? Sudah pun dikatakannya dia akan menderita, dia akan mati. Ya. Dia akan ditempatkan di antara pemberontak-pemberontak, dia akan diserahkan kepada tangan orang yang berdosa. Tapi pikiran mereka terus siapa yang terbesar di antara kita? Ya, membaca ini kita ketawa atau sedih ya? Hah? Sedih ya? Iya. Siapa terbesar di antara kita? Kalau ya kita sedang sedih lalu orang cerita siapa terbesar antara kita, kira-kira kita tanggapi atau enggak ya? Iya, kemungkinan besar kita akan bersikap beda dengan Yesus. Ya, perkaikin kalau kene kan gitu. Mungkin kita enggak usah terge kan gitu ya. Tapi di sini kita melihat Yesus tidak demikian. Dia masih sabar kalilah menghadapi orang ini dengan menceritakan apa bedanya besar menurut dunia dan apa bedanya besar menurut Allah. Dunia melihat seseorang itu besar kalau orang itu punya kuasa. Dunia melihat orang itu besar kalau jabatannya hebat ya. Kalau dia memiliki hal-hal dalam dunia ini yang tidak dimiliki oleh orang lain ya, bagi dunia itulah yang hebat. Tapi Yesus menjelaskan bahwa kamu harus menjadi yang muda. Kenapa dibilang yang muda? Karena menurut biasanya yang tua duduk. Tapi yang kerja yang mana? Yang muda. Tapi di sini dikatakan bahwa siapa yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Jadi di sini menjadi terbesar bukan soal status, bukan soal apa yang dihadapi, yang dimiliki, bukan, ya, tetapi hati. Bagaimana sikap hati orang itu, bahwa dia menempatkan diri sebagai orang muda berarti seorang yang selalu ya memberikan pelayanan kepada orang lain. Jadi menjadi besar di hadapan Tuhan bukan soal jabatan, bukan soal kuasa, bukan dia melindungi siapa yang dilindunginya, kelompok mana yang diuntungkan oleh hadirnya dia menjadi pemimpin, bukan itu. Tapi bagaimana dia sebagai pelayan. Iya. Jadi masih dijelaskannya juga gitu maksud saya, masih ditanggapinya. Di tengah pergumulan yang berat yang sudah di depan mata. Dia masih menanggapi, menjelaskan ini, meluruskan mereka bahwa konsep kerajaan Allah dan konsep kerajaan duniawi itu justru sangat bertolak belakang. Iya, bagi kerajaan duniawi kuasa ya itu yang hebat. Tapi bagi kerajaan sorga, bagi kerajaan Allah, hati, pelayanan, bagaimana merendahkan diri, itu yang hebat. Jadi di sini tidak ada tempat untuk hebat menurut dunia tadi, tapi ada tempat untuk hebat di kerajaan Allah dengan cara menjadi pelayan bagi yang lain. Justru ini sangat berbeda ya, karena kepemimpinan dunia. Kenapa orang berlomba-lomba menjadi pemimpin? Karena itu yang dianggap terbesar. Tapi yang besar di kerajaan dunia itu, di kerajaan Allah, itu enggak ada artinya.
Di kerajaan Allah yang hebat adalah yang memiliki hati untuk pelayanan, yang memikirkan yang terbaik bukan untuk kelompok tertentu tetapi untuk semua orang. Dan Yesus telah memberikan teladan tentang kehebatan karena Dia yang adalah rabi, yang adalah guru, adalah nabi, adalah raja, adalah Tuhan. Tetapi Dialah yang pada waktu malam itu, ya, sebelum perjamuan ini dilakukan, Dia mengambil kain, menempatkan dirinya menjadi seorang hamba, sebagai seorang ya hamba di dalam sebuah rumah orang-orang yang ada gitu ya. Dan hamba ini biasanya setiap tamu dia akan membersihkan kaki daripada tamu-tamu yang datang. Iya. Jadi kalau engkau berkata aku gurumu, aku Tuhanmu, lakukanlah demikian gitu. Jadi dia benar-benar tidak ada harga diri yang dipertahankan. Tidak ada yang dipertahankannya sama sekali. Tidak ada. Dia tidak takut harga dirinya akan menjadi berkurang dengan dia mengambil kain itu lalu mengelap kaki murid-muridnya. Iya. Dia tidak takut kehilangan harga diri. Karena di hadapan Bapa harga diri tidak ditentukan oleh besarnya kuasa atau besarnya jabatan, tapi ditentukan oleh bagaimana hati terhadap Tuhan dan hati terhadap orang-orang di sekitarnya. Iya, hati Yesus melekat tentunya kepada Allah Bapa. Iya, dan sekalipun mungkin menurut dunia kok rendah kali, mengelap ya. Rendah kali, seluruh hidupnya adalah seperti hidup yang rendah. Bukan saja pada waktu kelahirannya, tapi juga sesudah itu juga. Sepertinya apa sih hebatnya kalau dari segi posisi. Tapi kita melihat bahwa Yesus adalah yang terbesar oleh karena Dia merendahkan dirinya. Tidak ada yang dipertahankannya. Saudara-saudara, kadang kita untuk mengangkat harga diri kita mempertahankan tertentu. Ya, sebelum COVID orang bisa menaikkan harga dirinya dengan kredit, ya kan? Iya, segala macam kredit kursi lah, kredit barang-barang lah. Supaya apa? Ketika orang datang, orang akan bilang good. Iya. Padahal di belakang itu seperti yang pernah saya khotbahkan, kursi itu pun akan berteriak bilang, saya sudah diduduki tapi belum dilunasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada harga diri yang dipertahankan oleh Yesus, dan itu juga yang dijelaskannya kepada murid-muridnya. Ya, tidak ada harga dirimu yang perlu, justru dengan mempertahankan diri, dengan mengangkat diri tadi dengan segala itu, ya itu disitulah terletak rendahnya orang-orang itu. Kenapa? Karena iya, dengan demikian kita melihat bahwa ya bisa saja orang pun akan mencibir seperti itu ya. Ya iya karena begini gitu, itu kan membuat tidak mulia nama Tuhan. Iya, dan juga dari segi kita, ya mungkin kita merasa diri kita terangkat dengan sikap kita, tapi sebenarnya di mata Tuhan pun tak ada nilainya sama sekali. Dan orang juga tidak bisa ditutupi matanya pada zaman ini dengan jaring, karena orang akan melihat semua. Dan orang akan mengetahui bahwa ini benarkah atau tidak benar. Iya, jadi yang saya sangat dapat berkat adalah bahwa di tengah dia menderita, dia masih memperdulikan murid-murid ini. Dia masih menjelaskan kepada mereka, walaupun cakap dia tidak didengarkan oleh mereka. Tetapi ya, dia masih memperhatikan apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah murid-murid ini. Dan dia menjelaskan bahwa yang terbesar adalah
yang paling rendah, yang melayani, yang memiliki hati Bapa, yang memiliki hati Yesus sendiri, yaitu yang tidak mempertahankan apapun, karena Yesus pun tidak mempertahankan kemuliaannya, tidak mempertahankan bahwa dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, seseorang yang harusnya ditinggikan, dihormati, tapi dia di sini menjadi serendah-rendahnya, dan dia menjadi orang muda, dia yang membersihkan kaki mereka, dan dia yang melayani mereka. Iya, di tengah keadaan yang berat, ya, masih seperti itu gitu ya. Saya kadang berpikir, ya bisakah meniru Tuhan Yesus ini ya, ketika berat seperti itu masih bisa memperhatikan apa yang baik, yang benar untuk tiap-tiap orang seperti itu. Kadang di tengah kita menderita, kita fokus pada penderitaan kita sehingga kita tidak lagi memiliki banyak waktu untuk orang lain yang di sekitar kita yang membutuhkan penjelasan, yang membutuhkan harapan-harapan yang baru. Sering di tengah masalah kita memiliki banyak alasan untuk mengasihani diri kita, untuk menyamankan diri kita, dan kita tidak berbuat maksimal yang seharusnya bisa kita buat seandainya fokus kita tidak pada penderitaan kita. Ya, saya tidak mengatakan bahwa menggumulkan masalah kita tidak perlu, kita memang harus bergumul. Tetapi bukan itu saja, untuk itu saja kita hidup berputar-putar di sekitar masalah kita. Saudara-saudara, selama nafas ini masih di kandung badan, Tuhan mau supaya hidup kita ini masih menjadi hidup yang menjadi garam, menjadi terang, masih akan mempengaruhi orang lain. Ya, ini bagi orang tua, tapi orang muda lebih lagi, dengan kaki yang kuat, tangan yang kuat, tenaga yang kuat, ya, dengan semuanya yang kuat, asal imannya kuat, ya, ini akan bisa berbuat lebih banyak lagi. Lalu yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menganggap mereka ada juga kesetiaannya karena tetap tinggal bersama-sama dengan Dia selama banyak pencobaan Dia alami. Mulai dari 3,5 tahun lalu ketika mereka Dia panggil untuk tinggal bersama-sama dengan Dia, untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, tidur bersama Dia, makan bersama-sama dengan Dia. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan hak-hak kerajaan tertentu bagimu. Tapi tidak seperti yang mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan adalah hak kerajaan di bumi ini. Iya, sementara yang Allah siapkan adalah hak kerajaan di dalam kerajaan yang akan datang. Iya, jadi kadang cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan berbeda. Kita memandang hak-hak di sini, mungkin masih itulah yang ada dalam pikiran mereka. Ya, tetap mereka berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja di dalam dunia, ya, dan mereka akan menjadi para menteri atau ajudan-ajudannya Tuhan Yesus, seperti itu, pembantunya. Tetapi kita melihat di sini hak kerajaan yang dimaksudkan Tuhan bukan itu, tetapi hak kerajaan yang dimaksudkan Tuhan adalah dalam kerajaan surga. Bahkan sebenarnya hebat kali hak kerajaan ini karena akan makan dan minum semeja dengan Tuhan dalam kerajaannya, dan akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel.
Jadi ini sebenarnya suatu hak kerajaan yang sangat besar. Iya, karena Tuhan menginginkan untuk mereka akan bersama-sama dengan Tuhan, bahkan ikut akan mengadili seluruh bangsa Israel. Mungkin ini maksudnya di kerajaan 1000 tahun. Saya tidak lama di sini, mari kita lanjutkan ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi selain tadi menjelaskan pengertian mereka yang salah, kita melihat di sini bahwa Yesus juga mengingatkan Simon bahwa iblis sudah menuntut, ya. Rupanya iblis ini memang tukang menuntut. Jikalau orang benar itu tidak pernah ditampi, ya, maka kalau kita melihat kembali kehidupan Ayub, bagaimana penampian itu sangat mengerikan, sangat luar biasa. Tetapi ditemukan bahwa sekalipun Ayub ditampi sedemikian, ya, bahwa imannya tidak gugur. Dia tetap percaya kepada Allah. Dan di sini Yesus juga mendoakan Simon. Aku telah berdoa bagimu Simon, kalau nanti kamu ditampi, kalau engkau dites, ya, supaya imanmu tidak gugur. Ya, fakta telah membuktikan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa ayam memang belum berkokok sebelum dia menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus 3 kali. Setelah 3 kali dia mengatakan seperti itulah baru ayam berkokok. Apakah kegagalannya membuat imannya hilang? Ini mungkin sebuah pertanyaan. Ketika seseorang gagal, ketika seseorang jatuh, ketika seseorang, ya, seperti Petrus ini tadi mengatakan bahwa dia tidak mengenal Allah, apakah itu artinya imannya gugur? Saudara-saudara, tidak semua orang yang berdosa imannya gugur. Dia tetap mempercayai Yesus itu tetapnya Tuhan. Tetapi penyebab daripada kegagalannya, kejatuhannya, kalau pada kasus daripada Petrus ini adalah ketakutannya. Dia takut nanti dia ditangkap seperti Yesus ditangkap. Mungkin dia takut juga, ya, akan dia diadili, mungkin entah dibunuh oleh, ya, orang-orang yang akan mengadili dia. Kita melihat ketakutan membuat kejatuhan, tapi tidak berarti bahwa kejatuhan itu dapat dibenarkan. Tidak dapat dibenarkan, bukan berarti kalau gitu okelah, nggak apa-apa kalau jatuh, bukan. Iya, jadi dalam penampian yang dialami oleh Simon, dia jatuh tetapi imannya tidak gugur. Dan yang paling hebat saya rasa adalah Tuhan mengatakan, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berarti ada waktu untuk menyadari apa yang salah. Ya, ketakutan yang membuat dia mengasihi dirinya
sehingga dia sampai mengatakan dia tidak mengenal Tuhan. Kalau engkau sudah insaf, itu sebuah kesalahan, suatu dosa, suatu kegagalan yang fatal. Ya, Tuhan bilang kepada Simon, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya apa? Berarti saudara-saudaranya ini, murid-murid yang lain juga besar kemungkinan memiliki masalah yang sama, yaitu ketakutan akan ditangkap. Itulah sebabnya mereka selalu bersembunyi. Itulah sebabnya sebenarnya sama-samanya pengecut orang ini sebenarnya. Iya, karena murid-murid juga orang yang sering makan bersama-sama dengan dia, orang yang mereka tidur bersama-sama, orang yang mereka jalan bersama-sama. Di mana mereka semua ketika Yesus mengalami semua ini? Toh mereka semua juga tidak kelihatan. Ya, sama-samanya sebenarnya mereka mengabaikan guru mereka, sama-sama mengabaikan Tuhan, sama-sama. Cuma yang satu diam-diam, yang satu terang-terangan dengan perkataan mengatakan bahwa aku tidak mengenal dia. Saudara-saudara, ya, samanya pengecutnya, samanya ketakutannya, terlalu mengasihi nyawa, terlalu mengasihi diri, samanya. Iya, maka kalau Simon insaf, kalau dia sudah sadar akan kesalahannya, kalau dia sudah menyadari anugerah Tuhan yang besar untuk mengampuni dia harus juga menguatkan saudara-saudara yang lain, karena mungkin ya di dalam hati mereka juga ada tuduhan. Iya, kenapa kamu lari meninggalkan gurumu? Di mana kamu semua ketika dia mengalami semua itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid ini pun butuhnya pengampunan dari Tuhan. Iya, bahwa ketika Tuhan menghadapi hal yang mengerikan itu, ya, berapalah di antara mereka ikut ke bawah kayu salib untuk melihat dia. Yang kita tahu hanya Yohanes. Ketika Yesus berkata, ibu ini anakmu, dia menunjuk kepada Yohanes. Dan ketika dia berkata kepada Yohanes, anak ini ibumu. Ya, di situ kita tahu Yohanes ada di situ. Tapi apakah murid yang lain juga ada di situ? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya ada kegagalan dialami oleh Simon ketika dia ditampi. Tapi ada kesempatan untuk insaf, sadar. Ada kesempatan untuk melihat kesalahan itu, melihat mengapa salah. Tetapi tidak berhenti setelah sadar lalu tetap dalam keadaan itu. Tapi setelah dia sadar, dia mengalami pengampunan dan pembaharuan dari Tuhan, maka dia harus melanjutkan hidupnya untuk menguatkan saudara-saudara yang lain, yang cemas, yang takut, yang juga mengasihi diri, dan mungkin di antara mereka sudah ada juga yang gagal. Iya, jadi kalau kita pernah mengalami kegagalan dalam hidup kita, karena siapapun kita yang sudah mengakui Yesus itu Tuhan, kita belum sempurna. Ya, berharap kita juga tidak punya iman yang gugur walaupun kita pernah salah, jatuh. Dan kalau iman itu tidak gugur, itu berarti kita bisa menyadari, kita bisa kembali, tapi tidak bisa berhenti pada keadaan itu saja. Kita harus melakukan sesuatu. Kadang-kadang untuk menolong diri kita sendiri, kita harus menolong orang lain.
Kalau kita berputar-putar memikirkan diri kita, kita tidak menolong diri orang, diri kita pun tidak tertolong juga. Tapi kadang ketika kita bergumul untuk menolong orang, kita sendiri di situ pun ditolong oleh Tuhan. Karena dalam menyiapkan itu, dalam merenungkan firman Tuhan, kan kepada kitanya duluan Tuhan berbicara, baru kita bisa menyampaikan itu kepada orang lain. Jadi orang yang berputar di sekitar dirinya itu akan terus kalah. Iya, tapi kalau dia tertuju matanya kepada Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan suruh, atau siapa yang disuruh Tuhan untuk dipedulikannya, dengan itu dia akan menolong dirinya sendiri. Karena dia akan berdoa, dia akan bergumul, dia akan menolong orang, tapi dirinya pun lewat proses itu akan ditolong oleh Tuhan. Tapi kalau kita berputar di sekitar diri kita, ya terakhir kita tidak tertolong, dan kita tidak bisa berguna juga untuk siapapun juga. Iya, maka tetapnya ini memang bagi orang percaya suatu latihan, suatu perjuangan, suatu pergumulan. Bagaimana supaya setelah kita pernah ditolong Tuhan dari kejatuhan tertentu, itu akan menolong banyak orang untuk tidak jatuh ke dalam hal yang sama, ataupun untuk menguatkan orang-orang supaya mereka bisa bangkit dan lanjut lagi untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Menghindari penampian gak ada gunanya, karena setiap orang memang akan ditampi. Setiap orang, tidak ada gandum di ladang, padi di ladang, masuk ke lumbung semua tanpa tampian, gak ada itu. Karena tidak mungkin gandum atau padi itu akan masuk bersama dengan sekam-sekam itu semua. Tidak mungkin. Penampian atau pemurnian itu sesuatu yang tidak terelakkan bagi hidup orang percaya. Jika saudara orang percaya, tidak mungkin mengelakkan diri dari tampian, gak mungkin. Tidak mungkin. Iya, karena Allah tidak akan menyuruh memasukkan ke lumbung padi dengan segala kotorannya. Iya, dengan segal-segalnya itu di situ. Enggak. Itu semua harus ditampi supaya debu-debunya itu dan semua yang bukan padi yang berisi itu akan jatuh. Iya. Seperti itulah panenan yang dilakukan Tuhan terhadap orang percaya. Maka begitu banyak ilustrasinya, entah itu seperti perak yang dimurnikan 7 kali, atau seperti emas yang dibakar dalam peleburan. Ya, dan di sini lagi tadi dibuat istilahnya sebagai tampian. Itu pasti dialami oleh setiap orang percaya. Allah tidak menginginkan iman yang campuran. Allah tidak menginginkan penyerahan yang setengah-setengah, penyerahan yang 3/4 atau 9/10. Karena Allah sendiri di dalam Kristus Yesus sepenuh hati, dengan sepenuh hatinya, dia datang ke dalam dunia dengan sepenuh hatinya, dia menjalani semua yang berat di dunia. Dengan sepenuh hatinya dia naik ke kayu salib. Tidak ada 9/10 atau 7/8. Saudara-saudara, wholeheartedly, dengan sepenuh hati. Apakah Allah menginginkan kurang dari itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Tuhan yang telah memberi nyawa menuntut sepenuhnya hidup kita diserahkan kepadanya. Saudara-saudara, Simon dinasehati, Simon didoakan supaya imannya tidak gugur. Simon diberi kesempatan untuk bertobat. Simon diberi kesempatan untuk melayani lagi, untuk menguatkan saudara-saudara yang lain.
Jikalau saudara pernah jatuh, jikalau kita pernah jatuh, tidak berarti Allah membuang selama-lamanya. Allah memberikan kesempatan untuk menyadari, untuk insaf di mana salahnya, mengapa jadi begini. Supaya kita bisa bertobat dari keadaan itu. Dan kepada kita dipercayakan untuk menolong saudara-saudara kita yang lain. Iya, jadi siapa tahu kita sedang mengalami tampian. Siapa tahu kita sedang ditampi, sedang berat, sedang sedang menderitalah seperti itu, seperti padi tadi digoncang-goncang ke atas dan ke bawah seperti itu. Atau seperti perak yang dibakar, atau seperti emas yang sedang di api sekian 1300 derajat lebih. Saudara-saudara, rasa-rasanya seperti nggak ada harapan. Tetapi Tuhan sedang bekerja. Tuhan berdoa tadi untuk Simon supaya imannya tidak gugur. Apakah saudara pikir Yesus hanya berdoa untuk Simon dan tidak berdoa untuk kita? Saya tiap kali membaca Yohanes 17 itu, aku berdoa untuk kamu. Tapi juga aku berdoa untuk orang-orang yang percaya setelah kamu. Saya selalu memasukkan saya orang yang percaya sesudah itu, walaupun generasi kesekian. Dan Tuhan berdoa. Iya, itu menjadi berkat bagi saya. Bahwa dalam pergumulan di dunia ini, bukan saya saja berdoa, bukan teman-teman saja, saudara-saudari berdoa. Tuhan Yesus pun berdoa. Supaya iman kita tidak gugur. Dan setelah kita sadar apanya kesalahan kita, setelah kita diampuni, kita bisa menguatkan yang lain atau menolong yang lain. Tidak ada kita, saya ulang-ulang ini, tidak ada kita diselamatkan supaya kita enak-enak sendirian di bumi ini. Menikmati, aku sudah selamat, aku hanya menunggu hari-hari di mana Tuhan akan mengangkat aku. Tidak. Tidak ada warga kerajaan Allah di bumi ini yang menjadi penonton. Tidak ada. Semua warga kerajaan Allah yang ditempatkan di bumi, tidak ada yang penonton, semua pemain. Entah seberapa besar, entah seberapa kecil, ukuran besar dan kecil bukan kita yang menentukannya. Seberapa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengerjakannya, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Iya, mari kita lanjutkan sedikit lagi. Ayat 35. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa mempunyai pundi-pundi? Hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang membawa bekal, yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Soal bekal ini tadi dulu. Dahulu kata Yesus, ketika aku utus kamu berdua-dua kemana-mana memberitakan kabar baik, adakah kamu kekurangan? Tidak. Dahulu mereka di welcome. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, hari ini bawalah pundi-pundi. Karena apa? Keadaan sukar. Tidak akan lagi sama seperti dulu. Kamu dahulu akan diterima. Tapi sekarang aku ditolak. Dan kamu pun akan ditolak. Kamu harus membawa pundi-pundi. Itu sebabnya kita tidak memberitakan Injil, mengirim orang ke satu tempat tanpa tanggung jawab apa-apa dari gereja atau dari kumpulan orang percaya yang mengutus dia. Iya. Karena Tuhan sudah bilang, dahulu memang ku bilang sama kalian, jangan bawa pundi-pundi. Tapi sekarang Tuhan bilang,
bawa pundi-pundi artinya. Ya, apapun yang ada, gunakanlah itu semaksimal mungkin. Ya, untuk apa? Untuk mencapai apa yang ada dalam hati Tuhan. Saya senang mendengar kesaksian di tengah pandemi kita bergumul menyelamatkan keluarga. Berdoa untuk mereka, forward entah itu lewat WA atau apapun bentuknya, firman Tuhan yang bisa menjangkau. Karena kadang ketika kita bicara malah nggak bisa didengar. Siapa tahu ketika tidak dilihatnya muka kita ini tak bisa dia dengar. Suatu perjuangan yang besar karena Injil tidak bisa dihambat oleh zaman. Kecuali nanti Yesus datang kedua kali. Penderitaan tidak bisa menghalangi Injil. Tidak bisa. Penyakit tidak bisa menghalangi Injil. Penganiayaan pun tidak bisa ya untuk menghentikan Injil ini diteruskan. Ya, jadi ini satu bentuk pelayanan yang bisa dilakukan oleh jemaat yang sudah bertobat. Kalau yang tak bertobat, ya ada juga aku tengok forward-forwardnya, tapi apa gunanya kalau untuk dia pun gak menjadi berkat. Kalau dia pun tidak diselamatkan lewat itu, bagaimana dia memforward itu kepada orang lain? Saya berharap kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, sudah insaf tadi kan, sudah sadar, sudah diampuni, sudah mengalami pembaharuan oleh Tuhan. Kalau sudah, kalau belum jangan dulu. Kalau sudah, ya Tuhan mau dalam segala zaman kita menemukan metode, ya bagaimana Injil ini masih bisa diteruskan. Saya justru dengan semua ini saya melihat tidak ada yang bisa menghambat Injil, tidak ada. Ketika Ana memasang proyektor di gudang jeruk itu supaya orang kampung Kutagerat itu mendengar Injil, saya berpikir betapa besarnya kasih-Mu di tengah zaman yang sukar ini, supaya orang-orang di Kutagerat itu mendengar yang benar dan menerima keselamatan. Kita yang punya uang, kita bisa beli TV datar. Ya, TV datar, entah itu 16 inci, entah 20 inci yang datar. Lalu sambungkan dari HP ke situ. Membuka peluang untuk tetangga, membuka peluang untuk orang-orang di desa kita, di tempat di mana kita tinggal, supaya mereka mendengar Injil tentang Yesus yang sudah datang dari sorga, yang sudah mati di antara pemberontak-pemberontak, dianggap penjahat padahal dia tidak jahat, tidak berdosa sama sekali. Berita pengampunan dosa di dalam Yesus harus diceritakan dengan cara apapun. Itulah pundi-pundi yang harus dibawa. Jadi jangan terlalu menghitung uang berapa banyak harga TV. Tapi perhitungkan satu jiwa. Ya, malaikat Tuhan di sorga bersorak-sorai. Ya, walaupun nanti hasilnya entah hanya 1 atau 2, entah 5 jiwa, entah berapa jiwa. Satu jiwa berharga di mata Tuhan karena harganya adalah Kristus mati di kayu salib. Jangan takut pengeluaran untuk HP, pulsa. Iya. Lebih baik kita tidak senek daripada tidak beli pulsa. Nggak usah senek. Nggak senek ini rupanya membuat gula darah naik. Iya, jadi lebih baik tidak senek. Ya, saya dulu sudah diingatkan, saya berdosa juga. Saya lupa nasihat dokter yang pernah waktu saya belajar nutrisi itu dia bilang, kamu makan berapa kali? 3 kali. Jangan senek. Mesin perutmu harus berhenti pada waktu-waktu tertentu. Ya, sama seperti mesin di penggilingan padi sana tak bisa 24 jam ataupun 12 jam non-stop. Mesin usus ini juga harus berhenti. Iya. Jadi nggak usah senek, nggak apa-apa. Beli
pulsa untuk menolong orang supaya Injil tadi masih bisa didengar. Bagi yang masih bisa beli pulsa, ada yang nggak makan lagi? Kalau ada melapor, ada uang kita bisa beli beras. Kan gitu ya. Siapa tahu ada yang nggak makan, tapi ada yang bilang, aku nggak makan pun nggak apa-apa bu, makan ubi. Puji Tuhan, ubi lebih sehat untuk diabetes. Iya, makan bervariasi justru jauh lebih baik. Mari kita kembali tadi, jadi jangan seperti dulu lagi, nggak berpundi-pundi. Ini bawalah pundi-pundi. Iya, siapa mempunyainya, hendaklah ia membawanya, kan itu ke tadi ya. Iya, yang tidak punya bekal katanya, bahkan jual jubah supaya bisa beli bekal. Artinya apa? Apa yang ada, jangan itu kita tahan-tahan sehingga pekerjaan Tuhan tidak bisa dilanjutkan. Iya. Ada satu yang sulit di sini, yaitu tentang membeli pedang. Ya. Tapi ini sudah pernah saya jelaskan, saya rasa bahwa ini bukan arti letterlek bahwa mereka harus membeli pedang untuk melindungi diri, tidak. Karena kalau memang diizinkan memakai pedang, ketika Petrus memotong hamba imam besar Malkus itu, seharusnya Yesus nggak melarang. Tapi kan Yesus bilang kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Ya, orang yang memakai pedang akan mati juga oleh pedang, oleh kekerasan. Artinya apa? Tuhan tidak mau bahwa mereka memakai pedang. Di mana-mana kita tahu bahwa Yesus sendiri tidak bawa pedang ya. Walaupun dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan tidak pernah dimanapun di Injil murid-murid disuruh membeli pedang dalam arti kata pedang yang sebenarnya ya, untuk kemudian digunakan untuk menjaga diri. Perlindungan bagi orang percaya adalah Tuhan sendiri. Jadi apakah pedang yang dibeli di sini ya? Apakah pedang? Yang jelas ini bukan pedang dalam arti kata sebenarnya. Ini adalah lambang. Iya, lambang. Saya tidak tahu, terus terang saja. Sebenarnya pedang di sini ini apa? Karena beberapa kali ada kata pedang dalam Alkitab. Aku datang membawa pedang di Matius, tapi pedang di situ bukan berarti pedang yang sebenarnya juga. Tapi aku datang membawa pemisahan, sehingga musuh seisi rumahnya adalah seisi rumahnya. Ya, kenapa? Karena Yesus datang membawa pemisahan. Yang menerima Tuhan ada di tengah keluarga, tapi yang tak menerima Tuhan juga ada. Dan itu nggak mungkin itu akan memiliki satu hati, nggak mungkin. Itu makanya musuh orang ya mertuanya, musuh orang seisi rumahnya. Tapi kalau sama-sama menerima Tuhan Yesus, tentu tidak akan terjadi pemisahan atau musuh. Jadi arti kata pedang di sini, apakah ini firman Allah? Kan firman Allah juga tidak dibeli. Tapi inilah yang harus dipegang. Memang firman Allah inilah yang harus terus dipegang dalam hidup orang percaya itu. Cuma karena ada kata membeli, kayak mana membeli firman Allah? Ya, firman Allah tidak perlu dibeli, tapi artinya mungkin tak berkorban supaya firman itu tetap bisa dipegang dalam hidup ini. Ada pengorbanan, karena membeli kan ada yang dilepaskan. Melepaskan untuk mendapatkan sesuatu. Kadang-kadang mengapa orang gak bisa berpegang pada firman Tuhan, dia tidak rela melepaskan apapun. Jadi kalau dia tidak rela melepaskan, bagaimana dia akan mendapatkan? Tidak akan bisa. Tapi orang yang melepaskan, orang itulah yang mendapatkan. Ada seseorang yang bilang sama saya, di tengah pandemi ini Bu, kami tidak pernah kekurangan uang. Ya, kami berlimpah, bahkan uang kami jatuh pun dibungkus dengan kain sekian puluh juta. Disepak-sepak sudah di situ, nggak ada yang ngambil. Iya, dan akhirnya dia dapat kembali uang itu gitu. Jadi dia bilang, tapi saya mengerti mengapa Tuhan tidak mengeringkan dia. Karena dia memang melepaskan.
banyak yang dia lepaskan untuk bisa mendapatkan Tuhan lebih dalam, untuk bisa masuk ke dalam apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dia kehilangan untuk mendapatkan yang paling berharga, dan Tuhan akhirnya memberikan kepada dia, karena memang Tuhan juga tidak pernah merugikan siapapun. Saudara-saudara, ketika dia memberikan nyawanya untuk kita, untuk menyelamatkan kita, itu luar biasa, bukan? Waktu itu kita masih berdosa, tapi Kristus sudah mati untuk kita. Masakan setelah hari ini kita meninggalkan dalam tanda kutip begitu banyak hal yang membuat kita tidak bisa masuk ke dalam Dia lebih dalam. Apakah Dia tidak akan menyediakan? Saya tetap percaya itu, bahwa siapa yang meninggalkan akan mendapatkan, tapi siapa yang mempertahankan akan kehilangan. Akan kehilangan. Bukankah orang yang mempertahankan nyawa juga akan kehilangan nyawa? Tapi siapa yang tidak mempertahankan nyawanya akan mendapatkan nyawanya, karena Tuhan menyelamatkannya. Orang yang kehilangan karena Tuhan akan beroleh berlipat ganda oleh karena Tuhan. Tapi orang yang tidak sanggup lepas dari apapun, sekalipun itu untuk kemuliaan Tuhan, sekalipun untuk masuk ke dalam rencana agung Tuhan, masuk ke dalam Tuhan secara lebih dalam, ya, kalau dia tidak rela, tidak bisa mendapat apa-apa. Kenapa rohani orang sebagian cetek semakin dalam? Yang cetek itu dia tidak rela lepas. Dia tidak ada pengorbanan. Tidak ada pengorbanan dalam melepaskan hal-hal yang Tuhan mau untuk supaya dilepaskan. Tapi bagi yang dalam itu berarti dia sudah ada di dalam dia. Apapun yang terjadi, aku mau ya masuk ke dalam Tuhan lebih dalam rencana Tuhan. Apapun itu aku mau itu di-cut. Itu dipotong dari hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita sudah habis. Mari kita lihat terakhir ayat 37-38. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Jadi kita melihat, diingatkan kembali oleh Tuhan Yesus bahwa harus ada pengorbanan. Ia akan terhitung di antara pemberontak. Dia yang tidak bersalah sama sekali, ya, dianggap seperti orang yang bersalah karena kita, untuk menggantikan kita menerima hukuman itu. Bukankah itu pengorbanan? Bukankah itu pengorbanan? Yang tidak salah menjadi dipersalahkan. Dia yang benar dihitung di antara pemberontak. Semua ini, kata Yesus, akan digenapkan. Jadi pada waktu ini di waktu itu ini belum terjadi. Tapi dalam pasal-pasal kemudian kita akan melihat terjadilah kegenapan. Jadi sampai penderitaan yang dalam itu pun kita melihat tadi Yesus masih memperdulikan, ya, masih menjelaskan, enggak nyambung pun dia berusaha untuk bagaimana supaya bisa mereka mengerti bahwa memang dia harus mati, ya. Dan dia tadi mengingatkan Petrus demi keuntungan Petrus sendiri, dan dia juga berdoa untuk Petrus supaya imannya tidak gugur. Dan ada pengampunan bagi Petrus supaya dia bisa menguatkan saudara-saudara yang lain. Banyak hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan bahkan pada hari terakhir hidupnya. Tapi apakah mereka mengerti? Di sini kata mereka, Tuhan ini 2 pedang. Mengertikah dia bahwa Yesus berbicara bukan tentang pedang kekuasaan atau sesuatu yang akan dihasilkan oleh karena kekerasan? Petrus tidak juga mengerti. Dan dia berkata, ini 2 pedang.
Saya membaca terjemahan bahasa Inggrisnya, Yesus bilang, that is enough, it is enough. Dia nggak bilang these are enough atau those are enough. Dia tidak bilang pedang-pedang ini cukup, enggak. Dia tidak bicara tentang pedang seperti yang diartikan oleh Petrus, bukan. Ya, bukan itu yang dimaksudkannya. Ya, inilah Yesus berkata, "Ngome Petrus, lana pedasi terus kencakap endandai." Itunya ini maksudnya. Ya, sudah cukup. Sudah cukup maksudnya apa? Sudah cukup perbincangan ini karena Petrus masih tetap memikirkan dengan kekerasan, dengan cara-cara manusia tadi untuk menjadi besar itu. Tetapi yang dibicarakan oleh Yesus berbicara tentang menjadi nol, menjadi rendah hati, menjadi orang yang berkorban, menjadi orang yang melayani, menjadi orang yang sangat rendah pun asal itu memuliakan Allah tidak menjadi masalah. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Apakah kita mengerti jalan pikiran Allah? Mengertikah kita kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan dunia? Bagi dunia kekerasan, pedang kuasa, jabatan, semua yang dimiliki itu berarti, itu bagi dunia, bagi Allah. Bukan. Tapi hati saudara yang kepada Dia, hati yang rela berkorban, hati yang rela merendahkan diri, hati yang melepaskan, hati yang membawa pundi-pundi, hati yang mengeluarkan ya bekal yang ada. Kita melihat tadi di sini, inilah yang dikenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah roh Allah yang suci akan melanjutkannya, supaya kami mengerti bedanya pandangan dunia dengan pandangan Tuhan. Kalau dunia melihat dari segi lahiriah materi yang dimiliki, tetapi Tuhan melihat hati, melihat kerendahan diri, melihat benar-benar rela melepaskan, melihat mau menggunakan semua yang ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga bagi banyak orang yang membutuhkannya. Kami berdoa supaya roh Allah yang suci akan bekerja di tengah-tengah kami, supaya boleh Tuhan kami juga bukan mendapat kemuliaan di dunia, tetapi kami merindukan kemuliaan surgawi bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan yang memberikan kami hak-hak kerajaan itu, memberi kemuliaan pada kerajaan yang akan datang. Kiranya Roh-Mu yang kudus melanjutkan supaya setiap orang percaya boleh mendengar firman Tuhan ini dan sungguh-sungguh mau dibaharui oleh Tuhan, supaya tidak ada satupun yang Tuhan bilang untuk kami lepaskan, kami tidak rela melepaskannya, tapi kami akan melepaskannya karena Tuhan, supaya Bapa dimuliakan dan kami pun akan kedapatan setelah ditampi, setelah diuji, setelah diobok-obok, kedapatan dia Tuhan bahwa kami juga adalah seperti gandum yang berisi, seperti padi yang berisi ya Tuhan, yang layak akan Tuhan bawa ke dalam lumbung. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus akan melanjutkan firman ini. Dan jikalau ada di antara kami Tuhan, sampai hari ini belum sampai kepada keselamatan, kiranya kemurahan Tuhan turun atas mereka, karena tidak akan sanggup mereka bertahan di zaman ini kalau mereka tanpa Tuhan. Karena sebentar lagi kegelapan akan bekerja, akan mendatangkan begitu banyak keputusasaan dan begitu banyak hal yang dihadapi. Tanpa Tuhan, bagaimanakah bisa menghadapi semua itu? Kiranya hati yang keras Tuhan lembutkan, hati yang ragu-ragu Tuhan yakinkan. Kiranya Tuhanlah membaharui, kiranya kemurahan Tuhan turun, supaya pindahlah orang yang dalam gelap ke dalam terang. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang memberkati sepanjang minggu ini.
dengan pengenalan akan Engkau yang lebih dalam dan pengalaman bagaimana Tuhan real hadir dalam hidup kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, baik yang di rumah, di mana saja. Tuhan memberkati.